Tanti udah coba nonton filmnya kemarin? Belum, Pak. Siapa yang sudah? Din? Tia udah? Nah, yang punya link baru datang. Widi, Iya, Pak. Widi, saya kan nggak bisa share screen. Jadi saya jadikan co-host supaya bisa share screen. Oh, baik, Pak. Jadi sudah? Belum? Bentar. Widi pakai laptop kan ya? Iya, Pak. Ya udah, berarti Widi yang share screen aja deh. Saya kirim filenya ya. Bapak saya udah jadiin host, Pak. Oh, ya udah. Kalau gitu sekalian aja bantuin saya. Nah, bantuin saya sih share screen ya. Itu udah saya kirim di grup, di WA Enggak, Pak. materinya. Belum muncul di WA-nya. Widi, kalau untuk yang selanjutnya mengantisipasi keterlambatan, jadi kan kalau yang bukan co-host atau host itu nggak bisa share screen. Jadi di setting itunya di more-nya, jadi semua partisipan bisa share screen. Oh, baik, Jadi Pak. kalau waktu-waktu Widi terlambat masuk karena masaknya belum selesai, nanti bisa tetap berlanjut kuliahnya begitu Widi. Baik, Pak. Udah, Masih loading. udah terima belum materinya? Udah terima. Oke. Masih loading. Ya, share screen ya materinya ya. Iya, Pak. Share screen. Lalu yang kedua, nanti ini apa nih? Tayangan kuliahnya di screenshot, lalu dimasukkan ke Word, lalu dibuat PDF, lalu buat arsip. Ini sebagai absen. Ini seperti tampilan kayak gini nih. Ini kita screenshot, lalu masukkan ke Microsoft Word, ya, lalu dipaste di Word, buat arsip. Nah, kemarin saya kebingungan, ini ngajarnya lewat mana online, buktinya mana? Nggak ada. Oke, Widi, bisa di share screen, Widi? Bisa, Pak. Ya. Widi, wakilnya siapa sih kalau Widi berhalangan? Oh, saya full, Pak. Oh, pegang juga kan itunya, akunnya. Ya. Atau enggak, Ayu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, dikasih tahu aja itunya, passwordnya. Sudah, Pak. Ya, nanti kalau sewaktu-waktu ini siapa yang mau buka, misalkan Widi berhalangan karena mau ngebesan gitu ya, delegasikan ke Tanti. Tanti berhalangan, delegasikan ke siapa gitu. Jadi tidak fokus sama seseorang kalau lagi berhalangan kuliah. Sudah keluar belum, Pak? Sudah melihat semua? Ya, coba tolong di slideshow. Jadi slideshow. Ini, Pak. Nah, kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen strategik. Ya, seperti yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa kamu kan sudah tahu ya bingkainya bagaimana kita belajar manajemen strategik, pemikirannya itu harus seperti apa. Jadi menyiapkan langkah-langkah strategis, pemikiran strategis sehingga mencapai tujuan sesuai dengan tujuan. Next. Nah, ini yang kemarin saya ceritakan. Tolong kalian nanti setelah mata kuliah ini besok atau minggu depan bisa menceritakan apa-apa yang sudah kalian tonton di dalam ini film ya. Nah, di
dalam film ini ada berbagai strategi. Kalau dalam hal ini yaitu strategi perang lah. Strategi perang itu bisa kalian bisa ambil nanti bagaimana seseorang pimpinan itu membuat strategi. Di antara kalian yang kuliah di sini, saya ingin kalian mengambil salah satu contoh film yang ada di sini. Tolong diingat ya ini ya. Kalian mau nonton yang mana, nanti minggu depan kalian ceritakan inti dari strategi film-film yang ada di sini. Paham ya? Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini yang saya tampilkan adalah sebagai pilihan. Karena di dalam film-film yang judul yang saya tayangkan ini adalah berisi daripada strategi-strategi. Gitu ya. Paham ya? Ya, Din, Arya, silakan ya pilih ya salah satu jenis film ini. Lalu nanti minggu depan kalian saya ingin menceritakan inti dari strateginya apa. Begitu. Ya, Pak, siap. Ya. Terserah Jahro mau nonton yang mana, tapi yang penting minggu depan kalian adalah menceritakan inti dari strategi film-film yang saya tampilkan ini. Oke, next. Sekarang kita belajar tentang visi. Ya, kalau kemarin kita sudah membuat membentuk bingkai, bagaimana sih cara berpikir strategis? Ya. Nah, tentunya dalam perjalanan melakukan strategi itu kita punya yang namanya visi. Nah, strategi itu dijalankan dalam rangka memenuhi visi. Nah, sementara visi itu apa sih? Definisi visi? Visi ini adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Begitu ya. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi ialah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan, apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, dan pengamatan KBBI. Mungkin di antara kalian yang punya punya kerjaan gitu ya. Di perusahaan-perusahaan itu kan selalu terlihat di bagian depannya itu visi dan misi PT apa gitu ya. Kalau kamu masuk kampus juga kan suka ada tuh visi dan misi Universitas Pelita Bangsa. Artinya di sini kita punya tujuan ke depannya seperti apa. Jadi ada kayak semacam inilah haluan gitu, kayak semacam dalam misi hidup kalian juga kan punya misi ya, ke depannya seperti apa yang kemarin minggu lalu saya sampaikan. Kamu punyanya apa sih? Nah, untuk membuat ini tentunya kalian juga harus punya langkah-langkah tertentu untuk mencapai visi. Saya mau tanya, Siti Mutia kerja di mana? Di PT Epson, Pak. Saya mau tahu visinya apa sih perusahaan kamu itu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kevin kerja di mana, Kevin? Di PT Otik, Pak. Kevin tahu nggak misi perusahaannya apa? Tempat bekerja? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, berarti kamu bukan karyawan yang setia di sana. Nggak, tapi pernah baca ya, Kevin? Ya, pernah. Pernah, tapi nggak hafal visinya apa? Iya, Pak. Pada saat mendaftar kan, kamu biasanya di kayak semacam tes loh.
Visi kamu apa? Visi perusahaan apa? Kan nggak semacam gitu. Saya mau tanya lagi nih, siapa yang hafal sama visi perusahaannya? Loh ya, hafal sama visi perusahaannya. Masih di mute. Nah, Arya, kalau yang sudah bicara, matikan ya mic-nya ya. Arya, visi perusahaannya apa? Kerja di mana? Udah nggak kerja, Pak. Oh, udah nggak kerja. Berarti visi pengangguran yang ada sekarang. Kalau Zahra, pesantrennya punya visi misi kan? Punya Bapak, tapi nggak hafal. Nggak hafal, Masya Allah, nggak ada yang hafal. Pak Iria, hafal visi perusahaannya? Nggak hafal juga. Baik ya, nanti minggu depan kalian menceritakan visi misi dan misi perusahaan. Oke, lanjut. Nah ini misi, visi isinya apa sih visi itu? Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang atau lembaga organisasi. Artinya bukan kita memandang visi itu dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Tidak, tapi dalam waktu yang sangat panjang. Karena dalam perjalanannya visi itu sangat perlu tahapan-tahapannya. Jadi visi itu ibarat kata gedung apartemen itu adalah sebagai lantai yang paling tinggi gitu ya. Nah, untuk mencapai itu perlu kita naik ke anak tangga. Tangga nomor 1, tangga nomor 2, dan tangga nomor 3, dan selanjutnya. Nah, setiap lantai itu tentunya punya masalah atau punya suasana yang tersendiri untuk mencapai lantai yang paling tinggi. Ya, itu visi yang paling atas itu. Lalu visi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut pada masa yang akan datang, tidak pada masa sekarang. Jadi diprediksinya untuk yang akan datang ya, bukan masa sekarang. Sekarang kita pikirkan pada saat sekarang mungkin akan berbeda dengan masa yang akan datang. Ya. Contohnya lagi nih, pada saat Ayu Tanti misalkan SD atau umur berapa tahun, nggak kebayang kan? Misalkan teknologi sampai secanggih ini, yang dulu tidak terbayang bahwa kuliah kita akan melalui online seperti ini. Yang ketemu cuma mukanya doang, berhadapan dengan layar. Tidak terbayang. Yang tahu dulu kita kuliah itu hanya dosen ketemu mahasiswa. Atau kalau sekolah, murid ketemu guru, dan selalu begitu pemikiran kita pada saat itu. Ya, kita mundur 10 tahun ke belakang ya. Nah, sekarang visinya udah lain lagi. Karena kuliah tidak harus, ternyata kuliah tidak harus ketemu orang dengan tatap muka, dengan begini saya sudah jalan. Itu yang dalam perjalanannya kita tidak prediksi. Ya, ada perkembangan seperti itu. Nggak tahu 10 tahun yang akan datang. Gitu ya, tidak tahu juga. Lalu visi tidak dapat dituliskan secara detail karena menerangkan mengenai gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai. Biasanya kalau visi itu kan singkat ya, singkat sekali, tidak banyak. Jadi hanya beberapa baris saja. Tapi di dalamnya itu mengandung makna yang punya uraian tersendiri. Ya. Visi dibuat sedemikian rupa karena visi menyesuaikan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi dalam kurun waktu yang lama. Ya, ini nih yang saya katakan nih, perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi. Sekarang tiba-tiba ada pandemi, sulit diprediksi kan, yang sebelumnya juga kita tidak tahu akan terjadi pandemi. Sekarang yang paling kaya itu yang punya teknologi, yang dulu kita belum tahu yang namanya aplikasi Zoom.
Sekarang aplikasi Zoom sudah ada dan orangnya semakin kaya. Ini yang tidak diprediksi. Oh, ternyata bisa digunakan Zoom itu. Dan sangat banyak orang memakai aplikasi Zoom ini. Semuanya gitu ya. Ini yang saya katakan situasi yang sulit diprediksi dalam waktu yang lama. Terus lanjut itu Widi lanjut. Widi, halo. Iya, Pak. Apa belum mateng? Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat visi. Yang pertama, berorientasi ke masa yang akan datang. Ya, tidak dibuat hanya karena kondisi yang sedang terjadi di masa sekarang. Lalu yang selanjutnya sebagai wujud ekspresi dari kreativitas kita. Lalu memiliki prinsip dasar yang berasal dari nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat sekitarnya. Ini yang mesti dipahami ya dalam membuat visi. Orientasi ke masa yang akan datang. Jadi ukurannya itu bukan masa sekarang, tapi yang masa yang akan datang. Mungkin nanti di masa yang akan datang seperti perusahaan ekspedisi misalkan. Sekarang kan sudah ada ya. Jadi orang itu tidak perlu menunggu lama. Misalkan. Kalau sekarang kan zaman sekarang apalagi di kota-kota besar itu rumah-rumah itu sudah mulai dan di tanah ya sudah mulai berkurang sehingga bentuknya dalam bentuk apartemen ataupun rumah susun sehingga visi yang akan dibuat misalkan saya berhayal tentang bagaimana Tokopedia atau makanan cepat saji mengirim makanannya melalui drone. Jadi kalau di apartemen itu di luar negeri seperti yang sudah ada tuh di Australia gitu ya. Jadi ngirim makanan itu tinggal buka jendela, pisahnya udah nyampe di depan teras apartemennya. Ini kan prediksi-prediksi yang mungkin kita tidak bisa bayangkan saat ini. Tapi kalau dalam menyusunnya adalah orientasinya ke masa yang akan datang seperti itu. Ya. Lalu misalkan lagi, sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Dalam menulis, misalkan tadi punya visi dalam menulis, nanti nulisnya tidak harus mengetik, tapi dengan berucap aja itu sudah ada katanya. Ya. Lalu sebagai wujud ekspresi dari kreativitas kita dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi intinya syarat untuk memenuhi dalam membuat visi itu adalah satu, orientasi ke masa yang akan datang. Yang kedua, tidak dibuat karena kondisi yang sedang terjadi di masa sekarang. Ya. Lalu sebagai wujud ekspresi dari kreativitas kita, lalu memiliki prinsip dasar yang berasal dari nilai yang mengandung penghargaan. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai ke definisi misi. Tadi adalah visi, sekarang misi. Lalu saya ingin bertanya, kira-kira perbedaannya apa ya antara visi dan misi? Siapa yang akan menjawab? Saiful. Apa perbedaan visi dan misi? Saya lupa ya. Bentar Pak. Berpikir. Jumen jawab Jumen. Apa perbedaan visi dan misi? Pak. Itu kalau visi itu yang ini ya Pak. Apa? Penerapan dalam jangka panjang, kalau misi itu penerapan dalam jangka pendeknya. Ya, betul.
Oke. Karena baca ya misi, jadi tahu gitu. Oke, Iya, nah ini ada beberapa definisi tentang misi ya. Definisi misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah tugas. Ini saya huruf T-nya kurang. Tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme dan lain sebagainya. Lalu menurut Wibisono ialah penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek. Jadi saya ilustrasikan lagi yang seperti sebelumnya saya bilang, ya. Visi itu adalah bagian atasnya, bagian atas apartemennya. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan lantai untuk mencapai visi yang paling tinggi tadi di atas. Ya. Jadi setiap lantai untuk menuju apartemen paling atas kan punya situasi, kondisi yang berbeda-beda. Nah, tahapan-tahapan itulah yang disebut dengan misi. Ilustrasinya seperti itu. Jadi misi itu lebih cenderung kepada yang lebih spesifik untuk mencapai misi. Spesifik, lebih jelas. Kalau tadi yang visi itu bentuknya dalam gambaran umum secara global ya, secara global. Lalu bagaimana sih kita menyusun misi? Coba next. Nah ini, misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi-visi yang dibuat dapat terwujud. Yang kedua, misi perusahaan merupakan tujuan dan latar belakang sebuah perusahaan tersebut dibuat. Lalu yang ketiga, misi diciptakan untuk memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian sebuah tujuan. Lalu yang keempat, misi harus dapat dilakukan segera karena misi merupakan arah berjalannya suatu perusahaan. Kalau saya bisa katakan, ini adalah membuat misi itu membuat roadmap. Apa roadmap, Jumen? Misi itu ibarat kata kita membuat roadmap. Gimana apa roadmap? Tuh, nanti pinter tuh. Roadmap itu peta perjalanan. Bahasa Inggris saya. Gitu ya. Saya ingin membuat ilustrasi seperti ini. Kamu punya tujuan ke Aceh. Apakah Acehnya terlihat dari sekarang? Kalau naik mobil? enggak. Nah, tidak. Begitupun dalam perusahaan ya. Untuk mencapai Aceh, anggap aja Aceh terlalu jauh lah, Surabaya aja deh, Surabaya. Bandung, Pak, Bandung. Bandung, pendekan Bandung dari Cikarang, ntar capek Jumen. Jawa Tengah. 3 jam, Pak. 3 jam. Jadi begitu kalian naik mobil, ya ini kan perjalanannya. Nah perjalanan itu dalam perjalanan untuk mencapai Surabaya anggap saja sebuah visi. Misinya itu perjalanannya. Begitu kamu naik mobil tidak terlihat langsung Surabayanya. Tapi yang kamu lihat mulai dari sekarang nih, kamu melihat apa dulu, misalkan jalan tolnya dilihat dulu, kelihatan kan, lalu terlewat. Setelah terlewat itu kalian melewati lintas Jawa Barat, Jawa Tengah, yang kelihatan apa yang pertama kali lihat? Brebes, Tegal, masuk Jawa Tengah. Di dalam Brebes itu kan ada banyak-banyak ya segala macam. Begitu ya. Lalu masuk lagi Jawa Tengah, ujungnya Jawa Tengah apa? Lalu masuk lagi Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada apa? Lalu sampailah ke Surabaya. Jadi yang kalian lakukan sekarang untuk mencapai visi itu tidak langsung
terlihat dari sekarang, tapi ada tahapan-tahapan itu. Ya, tahapan-tahapan itu. Nah, itu tahapan-tahapan itu merupakan adalah suatu misi. Nah, misi ini harus dibuat dalam bentuk roadmap. Nah, di dalam pembentukan roadmap ini tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, di dalam perusahaan itu yang pertama adanya apa? Untuk mencapai visi perusahaan, adanya yang namanya owner. Ya, owner itu adalah sebagai pemiliknya di dalamnya. Bagaimana untuk mencapai visi, misinya harus memperhatikan ownernya, lalu manajernya, ada lagi konsumennya siapa di sana, lalu ada banyak stakeholder yang berkepentingan untuk mencapai visi. Jadi dirangkum, dibuat seperti itu. Ya, lalu di dalamnya itu ada kepentingannya apa? Ya. Nah, di dalamnya itu dibuat juga kepentingannya apa? Karena di dalam misi itu tidak bisa kita melupakan orang-orang atau stakeholder yang ada di dalamnya, sehingga sehingga semuanya akan terbawa, ya, dimasukkan dalam misinya tersebut. Nah, kalau dalam perusahaan itu kan misi perusahaannya apa, lalu kepentingannya untuk karyawan apa, untuk customer seperti apa, lalu nanti ke depannya hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti apa. Nah, ini yang perlu dimasukkan dalam pembentukan visi, ya. Itu lanjut next. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa perbedaan visi dan misi. Nah, kalau Arya dibaca. Baca nggak? Perbedaan visi dan misi. Visi merupakan suatu gambaran tentang masa depan perusahaan, merupakan tujuan serta cita-cita yang ingin diraih sebuah perusahaan, bersifat jangka panjang dan bersifat umum. Sedangkan misi yaitu merupakan suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Yang kedua merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga bersifat detail atau khusus. Yang keempat dapat dilakukan segera. Ya, itu tolong dibacakan dong. Visi itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Doya, sepertinya make bermasalah, Doya. Make-nya, jadi saya kresek-kresek. Limit aja deh, limit. Coba Umul, bacakan bahasa Inggrisnya, Umul. Dari misi apa visi, Pak? Visi, bahasa Inggrisnya apa sih itu dalam kalimat pendeknya? Vision. Itu yang dibaca, Pak. Cari bahasa Inggrisnya sih, Pak. Apa? Vision. What we believe we can be. Apa yang mana sih? Ya, itu apa? Apa yang kita bisa yakini? Yang mana sih? Kalau misi, What we believe we can do. Apa yang kita percaya bisa kita lakukan. ya ini perbedaannya ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Visi, what we believe we can be. Artinya apa yang kita yakini kita bisa. Itu visi. Kalau misi, what we believe we can do. Apa yang kita percaya kita bisa lakukan. Jadi di sini tergambar ya, tergambar antara kalimat jangka panjang dengan kalimat yang jangka pendek seperti visi dan misi yang saya sampaikan di sini ya. Apa yang kita yakini kita bisa. Kalau misi, apa yang kita percaya bisa kita lakukan. Jadi visi itu masih sifatnya abstrak ya, masih pemikiran jauh ke depan.
Tapi kalau misi adalah tindakan yang harus dilakukan saat itu juga. Ya. Merupakan itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang ya dilakukan saat itu. Ya, ini. Kita sambil ambil contoh yang lain deh. Next ya, ada contoh yang lain di slide berikutnya. Ini manfaat visi. Tadi misi ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu kenapa perusahaan mewajibkan seperti misalkan karyawan-karyawannya untuk mengetahui apa sih visi perusahaan, nah, supaya dalam melakukan pekerjaan di dalam perusahaan itu si karyawan itu tahu langkah ke depannya apa yang harus diperbuat. Jadi yang pertama seperti misalkan dalam manfaat visi itu menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Jadi perusahaan punya visi, karyawannya harus tahu agar sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh suatu perusahaan tersebut. Menumbuhkan rasa kebermaknaan, artinya setiap apa yang dikerjakan itu mempunyai makna oleh karyawannya, oleh perusahaannya. Bukan tanpa makna. Jadi ada kebermaknaan. Apa yang kita berbuat itu mempunyai arti. Artinya seperti semacam torehan gitu ya. Tulisan tahapan-tahapan mencapai visi itu ada. Ya, artinya bermakna dan tidak percuma. Lalu menumbuhkan standar kerja yang prima. Nah, jadi untuk mencapai visi itu manfaatnya kita punya standar kerja yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa yang akan dan masa depan. Jadi ada ini ya semacam apa tuh lintasan gitu ya. Lintasan dari yang sekarang seperti masa sekarang dan masa yang akan datang. Coba contohnya deh, Widi, terus lagi next Widi. Nah ini manfaat misi. Memastikan tujuan dasar organisasi, lalu memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. Lalu yang berikutnya menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum, memfasilitasi penerjemahan tujuan sebagai struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. Menjadi titik utama bagi individu dan mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Lalu memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar tersebut. Next. Nah ini membuat visi. Ringkas, menarik, bisa dilakukan, berarti terukur, serta dapat dicapai. Nah hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Contohnya ringkas. Jadi kalau membuat visi itu biasanya tidak panjang-panjang ya. Kalimatnya pendek, ringkas, padat. Lalu dalam visi itu biasanya menarik gitu ya. Dalam kalimat itu membuatnya menarik. Lalu bisa dilakukan. Nah, dalam membuat kalimat misi ini tentunya yang rasional, artinya visible, bisa dilakukan. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mustahil di dalam membuat visi. Seperti apa kalimat-kalimat mustahil? Membuat candi dalam waktu dalam waktu semalam 1000 kali, kan itu kan mustahil. Terus mempunyai arti, berarti ya ada artinya di dalamnya itu dalam membuat visi. Lalu terukur, artinya terukur ini perusahaan membuat visi itu ada ukurannya dan itu akan tercapai.
Jadi bukan tanpa ukuran. Lalu yang berikutnya itu dapat dicapai. Ya, tadi yang saya bilang tadi, apa yang kita yakini kita bisa. Coba next lagi, Widi. Next. Nah ini contoh nih. Ini saya membuat contoh perusahaan. Contohnya ini sesuai nggak sama kamu yang alami? Mutia coba baca deh. Ini saya punya contoh visi dan misi dari Jeko. Tahu kan Jeko? Siapa yang pernah makan Jeko? Pernah. Oh, pernah. Kalau Arya belum pernah kayaknya Arya. Saya pernah tapi belum pernah beli. Oh, Dikasih. Gratisan ya? Boro-boro dikasih kagak. Iya dikasih. Makan ge donat yang 2.000-an, Pak. Kemahalan itu Jeko. Nah sekarang kita ambil contoh langsung saja. Apakah visi dan misi perusahaan dari contoh perusahaan Jeko ini sesuai dengan apa yang dilakukan yang kita rasakan? Ini khusus yang mungkin yang pernah makan Jeko kali ya, yang pernah makan. Contohnya nih, misalkan ya, burung merak. Oh ini lambangnya burung merak deh ya. Ada logo Jeko Donat dan Cafe merupakan representasi visi dan perusahaan. Kalau kalian bayangkan itu burung merak seperti apa sih? Saiful, ilustrasinya. Burung pernak itu indah, Pak. Penuh warna. Ya, kalau yang nonton film Liter Kisna itu seperti itu. Kalau di Hindu itu didewakan itu burung merak. Hindu. Kalau burung merak itu kan kalau lagi diem gitu ya biasa aja ya. Tapi begitu mengepakkan apa tuh? Sayap. Bentuknya ya, sayap apa? Wah, semuanya lebar gitu, bagus. Ini ilustrasi daripada lambang Jeko. Baru tahu ya bahwa ini yang tengah-tengah adalah gambar burung merak. Iya. Iya, baru tahu, Pak. Saya jujur nih, siapa yang pernah duduk makan di Jeko? Belum. Saya Belum ada dari sekian Oh, banyak belum. ini. Luarnya, Pak. Saya di luarnya ngedeprok. Biasanya lidah lidah. Allah. Belum, Pak. Rapli Fatur Rahman setiap hari Pak tuh dia Pak. Bang Andri sering, Bang Andri. Ngajakin mulu tuh, Pak. Bang Andri. Nah, nanti kita bandingkan ya sama yang pernah kamu. Kalau Starbucks pernah? Itu Belum. baru lagi, Pak. Allah, biasa minum kopi yang rencengan 5.000 dapat 10 gelas ya? Yumen. Kopi 2.000. Kopi 3.000. Nah, sekarang kita sesuaikan apakah visi ini sesuai dengan apa yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat ya. Membentuk Jeko, Donat, dan Cafe sebagai internasional. Nah, ini visinya. Premium Donat dan Cafe brand terkemuka. Nah, ini visinya. Memang sudah mulai terlihat bahwa sebagai internasional premium donuts. Jadi memang Jeko ini kan tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Ini terlihat ya, sudah mulai dia. Karena Jeko itu awalnya kan tidak hanya di Indonesia. Jadi Jeko itu masuk tahun berapa gitu ya ke Indonesia, lalu ada Jeko. Ya. Dan kopi brand terkemuka. Jadi sebagai merek terkemuka. Sambil ngopi ada donatnya. Jadi ini sesuai sama visinya. Coffee brand terkemuka. Lalu ada lagi visinya yang kedua ini menjadi trend setting lifestyle dalam donat and coffee brand. Jadi
menjadi lifestyle. Jadi kalau orang nongkrong di Jeko itu kan kayak gaya hidup ya, sambil ngobrol, sambil main laptop, HP-an gitu ya, ketemu bareng-bareng semua bawa handphone, begitu sampai duduk kagak ada yang ngobrol, pada pegang HP semua. Ya, mungkin kalau Jumen berlama-lama untuk menikmati wifi-nya itu di McD, belinya teh botol doang ya Jumen ya. Lifestyle. Nongkrongnya setengah hari. Saya mau tahu siapa yang suka begini. Saya mau Rumah, cerita Pak. pengalaman. Tanti Cahya, pernah Pak. begini. Cahya. Pernah, Pak. Di mana Jumen? McD. McD. Eh, Niatnya kamu mau makan apa nyari wifi-nya? Enggak, dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Belanja kamu lagi itu berapa jumlah harganya? Kopi doang. 55. 25.000. Iya. Ya, menang banyak dong. Sepi, Pak. Mumpung sepi McD-nya. Jadi lebih kenceng juga wifi-nya. Kalian mungkin pernah melihat ya mungkin anak-anak kuliahan yang sambil mengerjakan tugas di McD berlama-lama duduk kagak berubah-berubah di situ aja. Minumnya sedikit-sedikit supaya cepet lama habisnya. Supaya bisa berlama-lama. Pengalaman siapa ini yang di antara kalian yang ada di sini? Lalu ini kita lihat ini ya, apakah ini memang sesuai dengan kenyataannya? Menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Nah, ini secara umum lah untuk karyawan dan perusahaan. Nah, misinya, coba kita rasakan coba. Sekarang yang kita amati. Menyediakan kualitas premium donat dan kopi. Benarkah donatnya berkualitas premium dan kopinya? Betul, Saya Pak. bingung kalau bertanya sama orang yang belum pernah minum ke Jeko. Atau mungkin dikasih doang, pernah. Iya benar. Nah, sekarang Pernah kita, dikasih doang. apakah misi ini sudah tercapai oleh perusahaan Jeko? Saya mau tanya. Nanti pernah makan donatnya? Pernah, Pak. Nah, sekarang saya nilai dari konsumennya. Menurut Tanti, benarkah donatnya itu premium? Benar sih, Pak. Enak. Enak. Coba sekarang bandingkan sama yang di warung yang 2.000-an atau 3.000-an. Ada perbedaan? Beda, Pak. Harganya juga beda. Kalau yang belum pernah makan Jeko jangan cerita ya Jumen ya. Oh, lah, kok saya sih, Pak. Lalu mendorong karyawan dalam meraih cita-citanya. Memang biasanya ada karir yang dirancang oleh perusahaan tersebut dari mulai pelayan lalu bertahap menjadi kayak semacam kepala cabangnya di situ lah, bertahap lah, bagian ini kadang-kadang juga kan suka dipindah-pindah ya, tidak tetap di situ. Jadi artinya karirnya itu dipupuk dari mulai bawah. Misalkan kalau di KFC itu kan berputar ya, orang yang nyapu, orang yang ngangkat piring, orang yang nyaji, orang yang kasir itu berputar. Tidak itu saja pekerjaannya tiap minggu, tapi berputar. Kadang-kadang yang jadi tukang sapu jadi kasir, kadang-kadang jadi jadi tukang masak. Jadi semuanya bisa. Lalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Coba kamu lihat, kalau lihat aja sih, kalau yang belum pernah berarti cuma lihat doang kan. Kalau itu pelanggan sebagai prioritas, jadi Jeko itu buat semacam tempat yang nyaman ya kan. Meja-mejanya nyaman, tempat duduknya bagus gitu ya. Terus ya di samping itu ada wifi dan segala macam disiapkan. Coba deh kalau duduk kan kita pengennya berlama-lama ya di situ ya.
Duduk enak nih untuk santai itu sambil ngobrol, sambil ngopi dan segala macam. Nah itu memang sudah ada di sana gitu ya. Jadi memang sesuai sama misinya. Lalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi semuanya kelihatannya bersih ya dalam pelayanan itu. Tempatnya bersih. Lalu apalagi ya yang kamu rasakan itu. Saya susah berbagi cerita sama yang belum pernah masuk kan. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Hitung-hitung pelajaran. Ya, coba nanti setelah mata kuliah ini, Kita ke Jeko. kita ke Jeko. Bayar masing-masing, Jumen. Ini Pak Kirain masing-masing, Kak. ditraktir Pak Sakum. Kirain mau traktir Teh Ayu. Nah, Teh Ayu ulang tahun, Pak. Pak. Juma ulang tahun mau Ayu ulang traktir. tahun. Mau diucapin, mau traktir katanya. mana ada. Ada. Jeko sekelas ya, Teh ya. Siap. Tinggal ngambil aja, tinggal ngambil. Ntar gampang urusan bayar